ikut, dan waktu perang setelah 1 hari setelah perang Uhud Rasul mendapat kemenangan di perang itu karena memang tidak terjadi perlawanan yang serius gitu karena si Abu Sufyan dan kawan-kawannya udah pada lari gitu kan. Ketika Rasul mau menyamperin dia, datang ke itu mau menyerang dia itu, mereka pada lari. Jadi perangnya tidak terlalu inilah. Jadi orang-orang diselamatkan. Dan Rasul dengan para sahabatnya perang setelah perang Uhud itu 1 hari setelah perang Uhud karena ada perang lagi Rasul mendapat kemenangan. Itulah kisah Jabir. Jabir itu seorang ahli hadis dan itu meninggal di tahun 74 Hijriah gitu. Jadi 74 Hijriah. Jadi setelah Rasul hijrah ke Madinah itu berarti 64 tahun setelah Rasul wafat, maka Jabir itu wafat gitu. Karena 74 itu berarti dihitung sejak sejak Hijriah itu kan ketika Rasul hijrah. Nah, hadirin rahimakumullah, itu sepintas tentang masalah Jabir. Jadi Jabir ini adalah sosok sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, yang begitu gigih dan sebagainya. Bahkan karena ini akan membahas makalah yang ke-7, padahal ada beberapa riwayat yang diceritakan oleh Jabir tentang mukjizat Rasulullah SAW. Itu luar biasa, banyak itu yang Jabir sendiri menyaksikan langsung bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tapi itu mungkin di lain hari lah. Hadirin rahimakumullah. Nah, Jabir radhiyallahu anhu ini Al-Ansari, dia berkata dari Nabi SAW. Kemudian Rasul bersabda, kata Rasul gini, mazala Jibrilu yusini bil jar. Kata Rasul itu nomor pertama ya. Mazala Jibrilu yusini bil jari. Majalah teh teureun-eureun, tidak pernah berhenti. Majalah tidak pernah berhenti. Jibrilu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tidak pernah berhenti, kata Rasul, yusini, ngawasiatan ka kaula biljari, atas tetangga, tentang tetangga. Sehingga Rasul itu, kata Rasul, Jibril itu tidak pernah berhenti memberikan wasiat tentang tetangga. Nah, ini kan perlu kita pertanyakan untuk sebagai bahan pemikiran, ada apa dengan tetangga? Nah, gitu kan? Berarti itu, ada apa dengan tetangga? Sehingga sampai-sampai Jibril itu memberikan wasiat yang begitu hebat kepada Nabi Muhammad SAW tentang jar. Jar itu adalah tetangga. Nah, di sini disampaikan dalam penjelasannya, la daril masjid awil ribati awil madrasati, bukan tetangga masjid, bukan tetangga pondok, bukan tetangga madrasah. Gitu kan? Bukan tetangga masjid. Artinya dari orang, rumah orang dengan rumah orang kan gitu. Kalau tetangga gitu. Kalau masjid ya semua lingkungan ini tetangga masjid. Nah, jadi bukan antara masjid dan dengan orang. Waalaikumsalam. Bukan antara masjid dengan orang, bukan antara majelis taklim dengan orang, bukan antara madrasah dengan orang, bukan antara pondok dengan orang, bukan. Tetapi yang dipertanyakan oleh Rasul itu adalah yang diwasiatkan oleh malaikat itu kepada Rasul itu antara orang dengan orang, gitu ya, orang dengan orang. Maka bahasanya biljar, jar itu tetangga. Pertanyaannya, ada apa dengan tetangga? Begitu serius malaikat memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalimatnya, kelanjutan dari hadis itu, hatta donantu annahu yaj'aluhu warisan. Hatta donantu, sehingga nyangka kaula. Sehingga nyangka kaula, bahasa besar kenaon. Sehingga sampai aku memberikan prasangka gitu ya, sampai nyangka kaula, sehingga nyangka kaula annahu sanyana Jibril, annahu sanyana Jibril yaj'aluhu ngajadikeun Jibril ka eta tetangga warisan kana jadi ahli waris. Sampai-sampai kata Rasul, aku menduga, sehingga aku menduga seakan-akan bahwa
malaikat itu, Jibril itu menjadikan bahwa tetangga itu adalah ahli waris. Ya, saking harusnya tetangga itu kita perhatikan. Karena kata Rasul, jadi Rasul itu kan begini, majalah Jibril yusini bil jar, tidak pernah berhenti malaikat Jibril itu memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Itu tentang tetangga. Sehingga pertanyaannya kan ada apa dengan tetangga kan gitu. Nah, sehingga kata Rasul hatta donantu ayajalahu warisan. Sehingga aku menduga gitu. Aku menduga sesungguhnya Jibril itu menjadikan tetangga itu adalah sebagai ahli waris. Kalau ahli waris itu kan berarti keluarga. Kaya-kaya tetangga itu adalah kaya-kaya ahli waris. Sehingga kalau dianggap kaya-kaya sebagai ahli waris berarti itu saudara dekat. Yang namanya orang punya hak waris itu kan berarti orang yang dekat. Nah, itu mewasiatkan tentang tetangga. Kenapa harus dengan tetangga? Ada apa dengan tetangga? Nah, hadirin rahimakumullah. Pertama, dalam hadis itu disampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu kan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka harus memuliakan tetangganya. Ya, nah, jadi menyangkut tentang berarti ini menyangkut tentang hidup bertetangga, hidup sosial. Ini sangat penting. Kenapa hidup sosial itu penting, hidup bertetangga itu penting? Paling tidak ada dua masalah. Ketika kita dengan tetangga itu, kewajiban kita dengan tetangga itu ada dua masalah. Yang pertama adalah biayan sohahu bidinihi, menasehati tentang agama. Itu dengan tetangga. Contoh, ada tetangga yang mengeluh, kemudian ketemu kita, ya kita kan kasih tausiah. Kita nggak usah mengeluh. Hari ini semua orang itu usahanya lagi kacau. Hari ini usahanya semua orang lagi repot. Jangankan orang yang pengusaha kecil, pengusaha besar itu begini. Itu kan saling tausiah. Akhirnya yang tadinya mengeluh, mulai muncul semangat. Itu kenapa? Karena bisa bercerita atau berhadapan atau bersilaturahmi antara tetangga dengan tetangga. Yang jadi masalah sekarang itu obrolan tetangga dengan tetangga itu bukan obrolan yang mengandung nasihat. Itu yang jadi masalah hari ini itu. Sehingga obrolannya adalah dari gosip ke gosip, dari fitnah ke fitnah. Ini hari ini. Dan itulah yang dikatakan bahwa sekarang itu fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu kan gitu, obrolan masyarakat, obrolan rakyat itu dari fitnah ke fitnah gitu kan. Dari yang tidak benar kepada yang tidak benar yang diceritakannya, bukan obrolan agama. Jadi fungsi tetangga saling menasehati itu hari ini tuh hampir tidak ada. Apalagi kalau kita konon kabarnya, tapi ini nggak semua. Maaf ya yang ada di sini. Seperti orang Perum, katanya orang Perum itu ciri khasnya individual, gitu kan? Ya, gitu. Punten teniarnya ya. Ya, soalnya kan begini. Pulang kerja malam nggak bisa, belum berinteraksi dengan tetangga, subuh dengan kesibukan apa? Kesibukan kerja. Nah, ini sesungguhnya kalau perilaku seperti ini dibiarkan, ini tenyunah, cek bahasanya tenyunah. Kenapa disebut tenyunah? Ini hadis Rasul saja yang tadi disampaikan, mazala Jibril yusini biljar. Malaikat Jibril itu tidak pernah berhenti mewasiatkan kepadaku, kata Rasul, tentang tetangga. Karena tadi antara tetangga dengan tetangga itu fungsi yang pertama itu adalah biayan sohahu pidinihi, nganasehatan tentang agama. Kalau berbicaranya adalah memberikan nasihat tentang agama, ini persoalannya berarti tetangga dengan tetangga itu harus mengerti tentang agama. Sehingga pembicaraan sehari-hari itu kita alihkan, bukan pembicaraan yang tidak benar, bukan pembicaraan dari ejek mengejek, bukan pembicaraan dari yang lucu dengan lucu, tetapi pembicaraannya harus pembicaraan agama. Sehingga kalau pembicaraan agamanya akan melahirkan nasihat-nasihat, sehingga mutiara-mutiara dari bicara kita itu, mulut kita itu akan dipahami oleh tetangga.
Dan itulah menjadi efektif, agama pun menjadi efektif. Jangan salah, ngaji itu bukan hanya ngariung model kieu kan ya. Kan ada istilah halako. Gitu kan? Bertiga ngobrol tentang agama itu juga ngaji kok. Kan bertiga ngobrol gitu kan. Itu juga ngaji. Tapi ngobrolnya ngobrol agama. Nah, itu dengan tetangga, di depan-depan rumah tetangga, istilah baheula mah di golodong, golodong ya, lamun dulu mah Bang Barung ya, dalam bahasa Sunda. Bang Barung, golodong, bener gitu. Itu kan yang diceritakan itu kalau dulu itu agama, seringkali diceritakan. Kalau hari ini, nggak tahu. Nah, ketika berbicara di WA, di Facebook, dan sebagainya, baiknya itu yang diceritakan itu kan tetangganya tetangga jauh kan. Kalau di WA itu kadang-kadang apal di Facebook mungkin ada yang masuk di Facebook tapi tetangga dekat, tapi banyak juga tetangga jauh. Sebaiknya di situ kan yang dibicarakan itu soal apa? Soal agama, soal nasihat, atau